Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Benedikta, Ibu Tini, Ibu Teresia, Ibu Sri, Ibu Sinta, Bu Elizabeth. Selamat siang semua. Ya, berjumpa kembali lagi kita dalam kegiatan kita di hari ini, ya, yaitu ruang kolaborasi sesi 2. Ya. Oh, belum apa-apa pantunnya sudah keluar duluan. Ya, jadi hari ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu dalam ruang kolaborasi modul 2.3 sesi yang kedua, coaching untuk supervisi akademik ya. Coaching untuk supervisi akademik. Oh ya, Bapak Fredrik sudah ada. Selamat bergabung Bapak Fredrik. Dari tadi saya tunggu-tunggu Bapak Fredrik. Takutnya kalau Bapak Fredrik tidak hadir sudah ada PR yang harus disampaikan hari ini ya Pak Fredrik. Oke, baik. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Satu orang bisa acung tangan untuk memimpin kita dalam doa di hari ini. Ibu Sinta. Oh, Ibu Tini. Iya, sorry. Ibu Tini silahkan, Bu. Ibu Fasil dan teman-teman, marilah kita berdoa. Saya akan membawakan doa sesuai dengan keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur atas karuniamu untuk nafas kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ruang kolaborasi untuk melakukan coaching. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu agar kegiatan kami hari ini boleh berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk doanya pada siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ice breaking ya. Ice breaking nanti yang akan dipandu oleh Pak Dedi. Untuk itu disilahkan Pak Dedi. Baik, terima kasih Ibu Fasil. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Ya, baik, luar biasa Pak Freddy. Oke, baik. Saya coba bagikan ice breaking. Sabar, saya siapkan dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini ice breaking yang saya susun. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Untuk gambar yang kedua di sini, mungkin kita bisa perhatikan angka-angka yang sudah ada di sini. Coba kita fokus dulu untuk di kegiatan ini. Ada angka 1, 2, dan 3. Setiap angka ini ada terdiri dari dua angka dari angka yang sama. Untuk selanjutnya, ini pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menghubungkan angka yang sama dengan garis, tapi garisnya tidak saling bertemu? Nah, untuk mengerjakan ini, yang bisa mengerjakan, saya memberikan kesempatan untuk semua yang bisa. Linknya ada di sini, saya bagikan di pesannya itu, saya bagikan linknya.
Yang bisa menghubungkan garis-garisnya bisa raise hand. Ayo Bapak Ibu. Yang bisa menghubungkan angka 1 dengan 1, 2 dengan 2, atau 3 dengan 3 tanpa harus garisnya itu saling bertemu, mungkin bisa raise hand. Linknya sudah saya bagikan itu. Ayolah, coba salah juga tidak apa-apa. Ayo, berani-berani mencoba. Ayo, satu-satu. Kalau sudah masuk linknya ada. Izin bertanya Pak Guru. Ya, Pak silakan Dedi. Ibu. Apakah garis yang kita tarik itu boleh keluar dari kotak merah itu? Atau harus dalam kotak merah? Oke, baik Ibu. Nah, garis yang ditarik itu tidak boleh keluar dari kotak merah yang sudah saya batasi. Jadi untuk keluar sepertinya tidak ada kesempatan keluar. Ayo. Karena waktu kita hanya sedikit. Coba fokus. Ini ada di gambar ini ada gambar pen. Nanti kita bisa klik saja. Wah, Pak Engelberto sudah mulai ini. Ya, lanjut Pak Engel. Itu bagaimana? Sasu bisa. Saya sudah bisa, hanya cara kliknya itu bagaimana? Itu di satu-satu ya. Tadi pertama Pak Engel, silakan Pak Engel. Sudah blank guru. Lanjut Ibu Benedikta. Itu ke atas, 3. 3 tuh ke atas. Tidak ini. Ibu Benedikta bisa langsung klik di gambar tuh. Di gambar terus klik pensil. Ini. Saya di gambar itu di pinggir kiri itu ada gambar berpoin tuh. Spidol. Kita bisa klik salah satu dan baru menghubungkan garisnya. Silakan Ibu Benedikta. Di sebelah mana Pak Guru? Pen. Biar gambar pen di sini. Coba Ibu klik dulu di gambarnya di dalam. Oh, 1 dan 1 ini siapa yang garis nih? Kalau sudah garis jangan hapus, Le. Ayo kita berani untuk jujur. Ini di pinggir nih, Ibu Benedikta, di pinggir gambar ini. Tuhan Yesus bisa. Terus ada pen. Pen aja. No, open, look. Saya tahu buat hanya. Oh ini kan 2 tarik ke atas. 2 tarik ke atas. 1 dan 1, 3 masuk tengah ini nih. Saya bisa buat hanya itu pennya mana? Maksudnya bagaimana Ibu? Oh ya, oke, kalau begitu. Tetap semangat Ibu. Di samping kiri itu. Oh iya sudah nih, saya sudah apa? Iya, coba 2 silakan. kedua. Kita sama-sama. Ya pasti 2-nya kedua Ibu. Itu sudah tuh. 1 ke 1, 2 ke 2. 3 keluar ikut bawah tuh. Tembus di 3. Bagaimana? Belum muncul Ibu? Saya tidak tekan DPN di mana? Apakah Ibu Benedikta akan menyerah? Saya punya sudah muncul tidak kan, Pak Dedi? Yang kita bilang ke bawah ini. Ini Ibu Desi nih, ya silakan Ibu Desi. Klik pen dulu di. Kita pernah makan juga yang pagi terakhir itu. Ayo.
Selanjutnya. Freddy, sapunya sudah kelihatan kah itu ada gambar yang warna biru tuh? Belum. Ibu Desi tolong jangan pindah duanya. Ibu Desi sepertinya sudah pindah dua nih. Ini sapunya ini tidak kelihatan kan di situ sudah selesai gambar. Yang merah panas apa punya ya? Aduh, belum ada yang bisa menyelesaikan kok. Saya bisa Pak Guru, gampang. Hanya itu pengaruh pencet itu. P-nya itu. Cari tengah Iya, itu. Dia benar gampang Ibu. Coba ini klik di dalam. Coba Ibu masuk dulu. Terus klik di dalamnya. Klik salah satu. Misalnya di kata ini diklik saja. Nanti di samping kanan kirinya itu ada muncul menu-menunya. Kita pilih gambarnya. Ya, yang merah ini sudah berjalan. 2 dengan 2. Tapi 1 dengan 1 ini tabrak Pak Guru. Ini nih. Nah, itu dia makanya supaya tidak Pak Guru coba tabrak. hapus dulu ini. Coba Guru hapus yang ini. Yang merah Ini. tuh. Oke, sudah. Oke. Kalau lewat sini bisa Pak Guru? Tidak bisa. Garis merahnya jangan sampai disentuh. Supaya ini begini kan bisa tuh. Mohon maaf Ibu, sepertinya tidak bisa. Mungkin kita cukup dulu ya. Kita cukup dulu. Bisa ya teman-teman? Oke, Pak Guru. Ya, jadi dari gambar ini, cara menghubungkannya. Aduh, sabar. Jadi 3 ini kita hubungkan 3 dengan 3. Nah, bisa lihat ya. 1 ini kita hubungkan seperti ini. Dan 2 ini kita tarik seperti ini. Oh, belum muncul ya? Jalan yang panjang. Tidak muncul lah Guru. Di link tidak Ibu. muncul ya? Buka di link. Pak Guru 2 punya perjalanan ini panjang sekali. Oh, berarti sudah bisa lihat ya? Pak Engel. Sudah. Bantu klik di situ tuh 2 tarik ke atas. Ini sudah. Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir.
mungkin ada yang bisa berbagi refleksinya dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menyelesaikan tugas sebelumnya? Baik, silakan Ibu Benedikta. Ibu Benedikta, silakan. Jamara, saya salah pencet. Oh, baik. Ibu Desi. Ya, silakan Ibu Desi. Oke, baik Pak Dedi, terima kasih. Dari ice breaking yang ada Pak Dedi, tentu saja ini butuh ketelitian yang luar biasa, butuh konsentrasi agar bisa menyelesaikan dari game ini. Dan kalau misalkan kita tidak konsentrasi penuh, otomatis kita tidak mungkin menyelesaikan game ini dengan sempurna. Terima kasih Pak Dedi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Yang disampaikan Ibu Desi bahwa kita butuh konsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugas ini. Di mana sedikit lagi kita akan menghadapi yang namanya diskusi. Memang harus dibutuhkan konsentrasi juga. Silakan dari Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau... Oh ya, silakan Ibu Tini. Bagaimana perasaan ketika menyelesaikan tugas tadi? Karena tadi saya belum sempat menyelesaikan, jadi perasaannya saya penasaran bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan itu. Dan setelah saya tahu, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Di persoalan untuk jalan keluar itu ada yang gampang, terus ada yang rumit. Terus yang berikutnya bahwa setiap huruf, setiap angka itu sudah ada dengan pasangannya tuh, bagaimanapun jalannya pasti akan tetap ketemu. Itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tini. Yang disampaikan Ibu Tini tadi bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Biasanya jalan keluar itu ada yang mudah-mudah saja, ada yang melalui beberapa tahap. Itu seperti ice breaking kita hari ini, bahwa untuk menempuh suatu perjalanan itu bisa saja gampang, cepat, ataupun lama. Sama seperti apa yang kita laksanakan saat ini sebagai CGP, itu tidak mudah-mudah saja. Itu berbagai aktivitas yang kita lalui itu tidak dengan gampang kita dapatkan. Mungkin dari dua ibu guru yang sudah menyampaikan perasaan, mungkin itu mewakili kita semua. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu Fasil. Terima kasih. Wah, terima kasih luar biasa Pak Fredrik. Mari kita kasih aplaus secara virtual untuk Pak Fredrik yang sudah memandu kita dalam sesi ice breaking di hari ini ya. Jadi luar biasa Pak Fredrik, dan juga ada edukasinya juga. Ternyata di balik semua yang kita lakukan itu ada maknanya ya. Memang tidak gampang, banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kita harus pintar-pintar. Ada jalannya panjang, ada jalannya pendek. Kadang-kadang kita memilih jalan yang instan, jalan yang pendek, tetapi itu nanti justru baku tabrak. Ya, jadi walaupun jalannya panjang, tetapi tetap sampai tujuan, ketemu juga dengan pasangannya. Oke, terima kasih Pak Fredrik. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, oh ya, sebentar ya. Sudah ice breaking-nya. Oke, ini saya share lagi. Oh ya, apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke, saya ulangi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk identitas modul kita pada hari ini,
2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ya, ini ruang kolaborasi sesi 2. Jumlah jam pelajaran hari ini agak pendek ya Bapak Ibu, tidak seperti kemarin. Kemarin 4 JP, hari ini hanya 2 JP, berarti 90 menit. Kemudian kompetensi lulusan yang ingin dituju, bahwa Bapak Ibu secara aktif tetapkan tujuan, buat rencana, dan tentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Kemudian Bapak Ibu memfasilitasi teman-teman guru di sekolah, teman guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat capaian murid. Dan yang ketiga, Bapak Ibu terampil dalam menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Itu capaian, kompetensi lulusan yang ingin dituju. Sedangkan ada capaian khusus modulnya, Bapak Ibu bisa jelaskan konsep coaching secara umum, kemudian bisa bedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Jadi itu beda ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya di dalam LMS, di modul itu, apa itu mentoring, apa itu konseling, apa itu sebagai fasilitator, apa itu training, apa itu coaching, ada bedanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, atau dalam hal ini dengan rekan sejawat. Kemarin Bapak Ibu juga sudah menyampaikan pendapatnya tentang mengapa coaching itu penting di dalam dunia pendidikan. Kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, jadi ini adalah capaian khusus modul, ada 12. Nah, agenda kita pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan sudah kita lalui bersama, kemudian agenda yang kedua itu adalah aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, itu nanti praktik coaching ya Bapak Ibu. Jadi nanti nanti saya yang merekam ya Bapak Ibu, kemudian mereview kembali aktivitas pembelajaran, aktivitas coaching yang dilakukan oleh Bapak Ibu hari ini, dan agenda yang terakhir itu adalah penutup. Jadi ini skenario-nya Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita sudah lengkap dengan durasi waktunya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita hanya 1,5 jam ya Bapak Ibu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa Bapak Ibu bisa mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang sudah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi itu tujuan kita Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, seperti biasa Bapak Ibu ada kesepakatan belajarnya. Jadi yang menyetujui untuk kesepakatan kita di hari ini bisa memberikan tanda jempol ya Bapak Ibu. Yang pertama, nyalakan kamera pertanda bahwa Bapak Ibu hadir sepenuhnya. Kemudian mic-nya dimatikan Bapak Ibu, kecuali ingin berbicara maka mic-nya silakan dihidupkan. Bapak Ibu bisa hadir sepenuhnya. Kemudian hargai waktu bersama, dilarang untuk merekam, nanti saya yang rekam ya Bapak Ibu. Kemudian maksimalkan ruang chat yang ada. Jadi kalau ingin mau menyampaikan sesuatu, kalau tidak sempat untuk raise hand, bisa maksimalkan kolom chat. Kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya. Dan kalau ada gangguan teknis dalam sesi daring ini, itu sudah hal biasa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita review dulu pembelajaran. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Tirta. Ya, jadi ini menyangkut dengan kegiatan kemarin ya Bapak Ibu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Tirta kemarin, yang sudah latihan kemarin itu. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum melakukan coaching? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Dan saya rasa untuk mereview pembelajaran ini kemarin juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Kalau tidak salah kemarin itu satu pertanyaan sudah dijawab oleh sudah dijawab oleh 2 CGP, dan kemarin sudah. Jadi saya rasa mungkin ini kita lewat saja.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam aktivitas ruang kolaborasi di dalam praktik kita hari ini. Jadi ini instruksinya Bapak Ibu. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Ingat baik-baik Bapak Ibu, model Tirtanya itu harus dimunculkan Bapak Ibu. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi kelompok yang kemarin ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Petrus sudah hadir di dalam ruangan ini? Sudah, Bu. Izin Bu, dalam perjalanan OTW Bu. Oh, sudah hadir. Terima kasih Bapak Petrus. Yang berikut, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi seperti yang sudah kemarin Bapak Ibu praktekkan di dalam kelompok, kalau kemarin itu contohnya Ibu Tini dan Ibu Benedikta. Saat Ibu Tini menjadi coach, Ibu Benedikta menjadi coachee, dan itu durasi waktunya 15 menit. Kemudian bergantian lagi, saat Ibu Benedikta menjadi coach, Ibu Tini menjadi coachee, dan itu berjalan 15 menit. Berarti actionnya Bapak Ibu di dalam kelompok itu masing-masing durasi waktunya 30 menit. Dan karena rekamannya serempak Bapak Ibu, kita jalankan secara serempak, untuk itu maka tidak ada yang mungkin saya saja yang bisa kontrol keliling ya, karena saya yang rekam keliling ke bor-bor Bapak Ibu, ke kelompok-kelompok Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu hanya fokus saja di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak bisa masuk ke kelompok yang lain untuk mengamati ya Bapak Ibu, karena saya lihat alangkah baiknya rekamannya itu dilakukan satu kali serempak berjalan. Tinggal saya bagi linknya untuk bor 1 contohnya, bor 1, kelompok 1, bor 2, dan seterusnya. Jadi di saat bagi link itulah yang nanti Bapak Ibu masuk ke bornya, kemudian hasil rekamannya saya berikan, itu tinggal hasil rekamannya Bapak Ibu upload di tagihan LMS masing-masing. Yang berikut, topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching itu merupakan situasi sehari-hari, ya, sebagai seorang guru maupun pribadi. Jadi ambil topik yang sederhana saja Bapak Ibu. Dan saya yakin mungkin di dalam kelompok mungkin Bapak Ibu sudah berdiskusi tentang topik apa yang mau dibicarakan pada hari ini ya Bapak Ibu. Ingat alur tirta, ya, alur tirta. Jadi harus munculkan alur tirtanya. Dalam percakapan diawali dengan tanya dulu tujuannya apa. Jadi tirtanya harus jalan. Tujuannya, baru mulai identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi itu harus diingat ya. Jangan sampai dia hanya menjadi percakapan yang biasa-biasa saja dan alur tirtanya tidak nampak. Yang berikut, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit, berarti 2 orang itu 30 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room, yaitu di bor nanti, sebentar linknya akan saya share. Salah satu peserta dialihkan menjadi co-host dan bertugas dalam melakukan perekaman. Jadi dalam hal ini, teman-teman tidak perlu lagi berperan sebagai co-host untuk merekam, tapi nanti saya sendiri yang merekam. Hasil rekaman nanti Bapak Ibu unggah di LMS 2.3 A5.3 ya. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya membagi linknya, disilakan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau begitu saya share ya. Saya share dulu. Ya, ada di dalam ruang chat Bapak Ibu. Nah, ini kelompoknya, pembagian kelompoknya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Teresia dan Pak Frederick sudah hadir? Sudah ada? Oke, kelompok 2 Ibu Sri dan Ibu Elizabeth, apakah sudah hadir? Ibu Sri sudah, Ibu Elizabeth? Oke, Pak Engelbertus, Ibu Sinta? Pak Engel sudah.
Ibu Sinta. Oke, baik. Yang keempat, Ibu Maria Elvita dan Pak Petrus. Oke, baik. Kelompok 5, Ibu Tini dan Ibu Benedikta. Ibu Tini, Ibu Benedikta. Oke, baik. Oke, silakan Bapak Ibu masuk ke bornya masing-masing. Silakan masuk ke bor masing-masing Bapak Ibu. Sudah ada di kolom chat, saya sudah share linknya. Dan nanti saya akan masuk ke tiap bor untuk merekam. Jadi nanti saya kasih kode, ready sudah rekam, baru Bapak Ibu mulai action ya. Bapak Ibu di main room boleh di mute ya. Atau kalau merasa sangat berisik bisa keluar dari main room. Nanti baru saya cantumkan lagi link untuk main room-nya di kolom chat tiap-tiap bor.
Bapak Ibu bersabar sebentar ya, karena Ibu Benedikta baru bergabung ke bornya, sehingga mereka baru memulai rekaman, Ibu Benedikta dan Ibu Tini. Jadi mungkin nanti kita lanjut di sini, tetapi mereka berdua sementara merekam di ruangan sebelah ya. Jadi Bapak Ibu bersabar sebentar, saya masih mempersiapkan untuk memulai rekaman di bor 5. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching di bor masing-masing? Tadi serunya, Pak Engelbertus sama Ibu Yasinta mengalir dengan begitu alaminya, ya. Terus Pak Fredik juga dengan temannya, luar biasa Ibu Sri, Ibu Elizabeth, ya. Sekarang ini sementara merekam Ibu Benedikta dan Ibu Kartini karena baru selesai kegiatan di dinas sehingga baru mulai bergabung. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut saja dengan kegiatan kita. Oke, ini kita mereview kembali pembelajaran kegiatan kemarin. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Tirta ini? Saya rasa ini pertanyaan yang sudah dari kemarin, tetapi karena memang di dalam ini untuk ditanya terus ya, dan ini juga merupakan salah satu tugas yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Karena dari situ Bapak Ibu juga bisa tahu bagaimana respon daripada si coach ya. Oke, mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya stop yang ini. Stop. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu nanti hasil refleksinya ditulis. Saya tidak tahu apakah nanti di LMS ada tagihan ini atau tidak, tetapi
tapi mungkin ini perlu Bapak Ibu kerjakan, dan nanti saya akan share ya, saya akan share link-nya. Nanti saya share link-nya untuk Bapak Ibu bisa mengerjakannya, ya. Jadi seperti itu saja ya Bapak Ibu, nanti saya share link-nya untuk refleksi diri ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, jadi ini nanti saya share ya pertanyaan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah sama-sama melakukan praktik coaching di bawah masing-masing, dan mari kita merefleksi aktivitas pembelajarannya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Jadi tentunya waktu latihan coaching kemarin itu pasti rasanya sudah beda dengan ketika hari ini ya Bapak Ibu. Jadi disilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan perasaannya. Yang pertama Pak Engelbertus, silakan Pak. Jadi baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya tuh ada dua Ibu. Pertama tentang perasaan saya. Jadi kemarin mungkin saya agak gugup, agak kurang tenang. Tapi sekarang saya sudah mulai tenang dan mencoba untuk biarkan dia mengalir apa adanya. Kemudian yang kedua tentang alur tirta Bu, bahwa saya sudah semakin mengerti bahwa ternyata coaching ini memang ada alurnya dan kita harus bertahap supaya kita bisa menemukan atau kita bisa membuat si coach itu tuh bisa benar-benar menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Ibu. Saya kembalikan Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Engel. Jadi memang sudah merasakan bedanya ya Pak dari kemarin dan hari ini. Kemarin Ya, itu sesi latihan masih deg-degan, masih bingung, ini tidak tahu harus memulai dari mana, tetapi hari ini sudah luar biasa. Oke, baik. Yang berikut disilakan Ibu Sri. Baik Ibu, jadi hanya satu saja perasaan saya, jadi kemarin itu karena memang capek, bola-balik, jadi masih belum nyambung, masih blank, tapi hari ini saya lebih santai, lebih mengerti, sehingga ke depannya dapat saya terapkan dalam kegiatan saya di sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Kemarinnya masih blank. Nah, mohon maaf, apakah suara dari bor 5 terdengar, Bu? Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak Ibu, ya. Oke, jadi kemarin itu memang blank. Saya memang benar-benar agak ikut kepikiran juga bagaimana Ibu Sri, bagaimana Pak Petrus, dan teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi hari ini saya lihat sudah luar biasa ya, sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, disilakan Ibu Sinta. Ibu, menurut saya keterampilan yang meningkat itu adalah keterampilan dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Ibu. Kalau kemarin itu kami itu memang blank sekali, Ibu. Apa ini cara menyusun pertanyaan-pertanyaan? Jadi kemarin bingung sekali mencoba-coba. Jadi tadi itu juga Ibu kami sempat latihan lagi. 1 jam sebelum kegiatan kami latihan lagi bersama Pak Eltus. Terus saya juga sempat minta bantuan juga dengan rekan guru penggerak di sekolah. Coba lihat apakah sudah pas atau belum. Tapi ketika sudah masuk di sesi praktik ini, saya merasa lega. Apa yang saya takutkan tidak terjadi dan percakapan bisa mengalir. Itu dari saya, Ibu. Ya, luar biasa. Jadi sudah merasa lega ya Bu hari ini. Jadi nanti praktek coaching ini juga Bapak Ibu bisa ini bisa diupload di PMM, nanti diedit yang bagus-bagus ya. Karena mungkin saat rekaman itu di awal itu mungkin masih kedengaran suara saya masih kasih kode sudah siap atau belum, terus di akhir juga. Jadi saya berharap nanti rekaman yang sebentar nanti saya akan share nanti Bapak Ibu diedit yang bagus-bagus, bisa di dalam karya saya di PMM itu bisa
sudah langsung bisa diupload. Jadi nanti tinggal dikasih judul coaching menggunakan alur Tirta untuk modul 2.3. Tadi keren-keren itu saya lihat di grup di bawah masing-masing. Oke, baik, ada lagi Pak Dedi. Pak Petrus, oh sorry, Pak Petrus dulu. Ya, silakan Pak Petrus. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan diberikan. Selamat siang teman-teman. Untuk kegiatan ini, kalau terjadinya kucing ini, saya kemarin sore sudah terjadi itu ada Ibu Elvita. Jadi saya merasa kemarin saya kan bingung, aduh Ibu Elvita, saya ini tidak ikut, kira-kira saya mau buat apa besok nih. Akhirnya kucing sudah terjadi di situ. Ibu Elvin mulai sampaikan, oh nanti begini-begini Pak, nanti lewat alur Tirta, menjelaskan Tirta itu tentang tujuan, identitas, rencana aksi dengan tanggung jawab kita buat dalam cerita untuk kita coaching. Nanti Pak peran sebagai coach, saya sebagai coach, terus nanti kita bertukar seperti itu. Dan Ibu Elvita menjelaskan semua itu, akhirnya saya paham. Saya bilang, oke Ibu, kalau besok saya ada kesempatan, saya akan coba dan membuat itu dan kita bisa praktekkan besok. Dan hal kemarin itu sangat berbagi dari Ibu Elvita. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kembalikan. Luar biasa Pak Petrus. Dari kemarin saya justru khawatir sampai tadi siang masih bertanya di grup juga bagaimana posisinya Pak Petrus sekarang, tetapi luar biasa. Dan itulah, di situ kita bisa merasakan bagaimana kerja kolaborasi ya. Kalau dapat tim yang hebat, teman-teman di sini semua sudah bisa berperan menjadi tim yang hebat untuk temannya. Jadi saling membantu ya, jadi kekompakan itu, kerjasama itu sangat penting. Oke, silakan Ibu Elizabeth. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya itu, yang pertama itu perasaan. Perasaan kalau dibandingkan dengan kemarin saya merasa kaku dan agak sedikit grogi. Sedangkan untuk hari ini saya mencoba untuk lebih fokus, kemudian dengan kesadaran penuh. Kalau untuk keterampilan yang meningkat itu Ibu, kalau dari saya, keterampilan berkomunikasi dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Elizabeth ya. Jadi luar biasa, memang kita harus tingkatkan bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coaching untuk bisa menemukan solusinya. Jadi tadi saya lihat semua luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang belum menyampaikan? Ibu Teresia, disilahkan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Dalam coaching ini mungkin keterampilan yang sudah saya tingkatkan itu salah satunya itu sudah menjadi pendengar yang seutuhnya. Kalau kemarin pada saat sesi latihan itu kami melakukan coaching itu, jadi sambil berbicara kami juga masih ada aktivitas yang lain, yaitu mencatat segala macam. Jadi hari ini aktivitas yang lain itu sudah benar-benar ditinggalkan dan benar-benar menjadi pendengar yang penuh untuk setiap sesi pembicaraan. Lalu yang berikut Ibu, kalau berbicara mengenai perasaan, saya justru terbalik dengan teman-teman. Kalau kemarin di sesi latihan itu saya tidak terlalu grogi, justru hari ini saya sepertinya grogi sekali. Saya lebih gugup ketimbang kemarin. Tetapi puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Teresia. Kemarin tidak gugup karena belum, memang saya rekam, tetapi bukan itu yang nanti di-share nanti ya. Hari ini gugupnya karena memang harus direkam dan benar-benar ini momen yang penting untuk nanti di-share. Oke, baik, terima kasih Bu Teresia. Selanjutnya kita mendengarkan pendapat dari Pak Dedi, disilakan Pak. Terima kasih Ibu Fasil untuk kesempatannya. Dari kegiatan coaching ini untuk alurnya saya sudah sangat paham dari berbagai praktek. Terus kalau dilihat dengan yang kemarin, dibandingkan dengan yang kemarin itu, kemarin kami kewalahan. Bagaimana untuk memulai dari mana, bahkan kami sampai buka lagi LMS, melihat contoh videonya. Di situ juga perasaan gugup juga ada ketika mau mulai dari mana, saya juga belum tahu waktu itu kemarin.
Dan juga tadi ketika sudah dipelajari alurnya, siang tadi kami coba lagi dengan Ibu Desi melalui aplikasi Zoom, Google Meet juga kami coba berbagi lagi. Oh, coba kita lagi tes sesekali. Ini kira-kira kendalanya di mana sehingga nanti saat perekaman itu bisa lebih baik. Ketika masuk di perekaman juga awalnya sempat gugup juga. Karena ini dengan rekaman, takutnya juga ada salah. Tetapi ketika sudah mulai, Bu, ketika sudah mulai itu sudah mulai ada arahnya dengan model Tirta tadi dari tujuan hingga sampai tanggung jawab itu, ketika sudah ada alurnya itu sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya merasa wah, ini untuk kedepannya bisa diterapkan di sekolah dengan baik juga kalau sudah seperti ini. Mungkin tadi ada kesempatan ada agak gugup sehingga mau omong juga agak gagap. Jadi itu bagian dari pembelajaran saya hari ini. Untuk kedepannya saya bisa terapkan di sekolah saya untuk alur Tirta ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk penyampaiannya. Jadi saya lihat persiapan kemarin itu memang cukup mantap. Karena saya lihat dari kelompoknya Pak Dedi itu bagaimana sama-sama menonton video, ya, video tentang coaching Tirta, baru mulai dibedah apa kira-kira dari video ini kita mau buat apa. Itu keren ya. Dan dari kemarin sampai hari ini tentu sudah ada bedanya. Ketika kita lakukan, terapkan lagi di sekolah, pasti ada bedanya lagi. Oke, sebentar ya Pak, saya masuk ke BOR 5 dulu untuk melihat teman-teman yang ada di sana. Oke, saya stop rekaman ya Bapak Ibu. Silakan bergabung ke ruang utama. Ya, kita menunggu ya Ibu Benedikta dan Ibu Tini. Apakah sudah kembali bergabung? Tadi Ibu Benedikta masih ada rapat di dinas ya Bapak Ibu. Kita menunggu ya. Oke, Ibu Tini, Ibu Benedikta, apakah sudah bergabung kembali? Baik Bapak Ibu, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi memang itu benar. Kita butuh persiapan. Kemudian tadi juga teman-teman sudah menyampaikan bahwa penting sekali untuk kita hadir sepenuhnya. Jadi tidak 3 kompetensi di dalam coaching itu harus benar-benar kita pegang. Kalau kita lepas maka sudah tidak akan jadi, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Ya, kita harus mendengar, harus sebagai pendengar yang aktif. Pasang telinga baik-baik. Kalau telinga kita masih ke sana ke sini, itu kita tidak akan fokus pada apa yang disampaikan oleh teman kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya saya mau dengar dulu dari Ibu Tini yang baru mulai bergabung, ya. Baru selesai berperang dan saat ini sudah selesai. Disilakan Ibu Tini menyampaikan pendapatnya, refleksi tentang aktivitas kegiatan coaching yang sudah berjalan di BOR 5 tadi, walaupun terlambat, tetapi sudah bisa selesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dan silakan diceritakan Bu, bagaimana rasanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jujur, perasaan saya tadi campur aduk Ibu. Yang pertama, saya sudah berusaha untuk menyiapkan bahan untuk coaching hari ini. Dengan tadi pagi saya harus buru-buru dari tempat kegiatan, walaupun hari ini dapat tugas untuk masak, saya harus minta izin dengan perjalanan sekitar 1,5 jam, mengendarai motor dengan jalan yang agak jelek. Terus sampai di sini, ternyata seperti ice breaking tadi, bahwa untuk mencapai tujuan itu tidak mulus-mulus saja Ibu. Harus ada sedikit tantangan. Tetapi saya bersyukur kami dua dengan Ibu Benedikta tetap semangat. Yang pertama tadi, kendala dialami oleh Ibu Benedikta. Dan memang Tuhan saya rasa itu baik. Setelah masalah Ibu Benedikta bisa terselesaikan, muncul lagi masalah di saya. Kameranya saya
walaupun sudah dikasih aktif, tetap tidak bisa aktif. Tapi dengan keadaan ini, saya dengan Ibu Benedikta tetap semangat, tidak putus asa. Kami tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan coaching hari ini. Jadi keterampilan yang bisa kami peroleh dari saat ini adalah kolaborasi dengan yang intinya itu sabar, Ibu. Sabar menghadapi persoalan dan putus asa. Dan tidak putus asa, Ibu, maksud saya. Terima kasih, Ibu, itu dari saya kembalikan. Oke, baik. Mari teman-teman kita semua kasih aplaus dulu ya untuk Ibu Tini yang sudah menceritakan tentang pengalamannya di hari ini. Jadi memang ini satu momen yang mungkin tidak bisa dilupakan ya Bu Tini. Tapi ya puji Tuhan bisa sampai pada tujuannya. Saya mau dengar lagi dari Ibu Benedikta. Ada Ibu Benedikta? Halo Ibu Benedikta, ya disilakan Bu, tolong ceritakan bagaimana skenarionya. Disilakan Bu. Selamat siang Ibu Fasil, selamat siang teman-teman. Halo. Oh bisa? Ya, selamat siang Bu Benedikta. Aduh Ibu, luar biasa sekali hari ini nih. Saya merasakan sekali seperti ice breaking-nya Ibu kemarin. Yang di cewek yang panjat pohon sebelah kiri itu. Karena hari ini begitu sibuk sekali. Tetapi memang segala kerempongan yang saya alami tadi. Jadi ini hari Ibu, saya ini kebetulan di dinas. Jadi tadi pas Ibu memberikan kesempatan tuh akhirnya hebohlah satu ruangan. Karena tegar saya cari ruangan mau Zoom. Tadi sempat lari ke kantin, tapi ternyata di sana di kantin sudah banyak orang. Saya terus berpikir kalau saya tetap paksakan di situ, memang bisa Zoom, tetapi ketika direkam sudah pasti ini nanti bunyi-bunyi dari luar juga ikut terekam. Akhirnya lari lagi ke ruangan di satu, tapi syukur nih ada satu ruangan yang hari ini di dinas tidak dipakai, akhirnya saya bisa gunakan itu. Dan terima kasih kepada Ibu Fasil, pada Ibu Tini yang dengan kesabaran menunggu saya tadi lari kiri kanan tadi cari ruangan tuh. Terima kasih banyak. Dan akhirnya saya bisa menjalankan sesi rukul ini, puji Tuhan. Dan dari sini Ibu akhirnya saya belajar ada satu hal penting. Ternyata semua orang itu menjalani kehidupannya masing-masing. Kemudian ketika dia mengalami kendala, kita jangan cepat-cepat menjudge orang itu, tetapi mari kita coba buat pendekatan. Seperti di coaching tadi kita menanyakan penyebabnya tuh apa. Dan jalan keluar yang mau ditempuh itu kiranya kita menawarkan kepada orang yang bersangkutan, karena belum tentu jalan keluar yang kita tawarkan itu cocok atau sesuai dengan situasi yang dihadapi. Itu saja dari saya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Benedikta untuk cerita baiknya untuk kita semua pada siang hari ini. Jadi intinya bahwa kita berkolaborasi terus kita saling memahami ya Bapak Ibu. Kadang-kadang permasalahan kita itu sama. Masalah saya bisa sama dengan masalah Pak Dedi, bisa sama dengan masalah Bu Sinta, Ibu Teresia, tetapi jalan keluar yang kita temukan itu beda-beda ya. Mungkin kita sama-sama punya siswa yang nakal di sekolah kita masing-masing. Tetapi jalan keluar, solusi untuk menanganinya itu pasti berbeda-beda. Nah ini, seperti tadi Ibu Benedikta bilang, kita punya kesulitan. Dan pasti saya percaya teman-teman yang lain juga pasti
pernah ada dalam posisi Ibu Benedikta. Ini waktunya bersamaan, ini bagaimana sementara semua penting, kita tidak bisa mengorbankan salah satu ya, semuanya sama-sama penting harus diselamatkan ini. Tetapi ya kita bersyukur, puji Tuhan selalu ada jalan ya, selalu ada jalan. Yang penting kita mau berusaha. Usaha kita tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Benedikta. Ada yang belum menyampaikan pendapatnya? Disilahkan. CGP 10 orang, apakah tadi semua sudah menyampaikan pendapat tentang refleksi aktivitas coachingnya di hari ini? Rasa deg-degannya? Apakah semua sudah menyampaikan? Kalau semua CGP sudah, maka saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk menyampaikan sesuatu kepada CGP kita pada hari ini. Pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Maria Epifania. Apakah Ibu Maria Epifania ada? Ya, baik Ibu, ada Bu. Dan Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bapak Ibu CGP hebat karena sudah melakukan praktik coaching dan sudah mengikuti alur kita yang dari kemarin masih banyak yang belum terlalu memahami alur tirta seperti apa, tetapi pada akhirnya Bapak Ibu dapat melakukan praktek coaching menggunakan alur tirta. Itu sesuatu yang luar biasa dan patut diberi apresiasi. Kemudian banyak juga yang Bapak Ibu pelajari sore hari ini, bukan hanya soal bagaimana meningkatkan keterampilan dalam melakukan praktek coaching, tetapi memaknai makna bagaimana praktek coaching itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana praktek coaching itu dapat membantu seseorang yang mengalami masalah bisa keluar dari permasalahannya tanpa perlu kita memberi solusi. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu saja dari saya, Ibu, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria Epifania yang sudah menyampaikan ya statementnya untuk memperkuat lagi teman-teman CGP semua pada sore hari ini. Selanjutnya Ibu Eka, saya persilahkan. Apakah Ibu Eka bersama dengan kita dalam ruang kolaborasi ini? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita bisa kaya? Bukan kaya harta ya, tetapi kita bisa kaya ilmu, kita bisa dapat banyak bahan untuk dijadikan kita bisa bertanya, kita bisa terampil untuk bertanya dan segala macam. Itu kita sering-seringlah kita berdiskusi dengan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman. Sering-seringlah kita berdiskusi dengan orang-orang yang ada di atas kita. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tetapi kalau pengalaman saya, untuk saya sendiri itu Bapak Ibu, kalau saya melihat orang itu tingkatannya ada di atas saya tidak akan lepas sebelum saya mendapat sesuatu dari dia. Ya. Ketika ngobrol dengan orang itu, saya benar-benar mau serap dan saya harus mendapatkan sesuatu. Karena momen, waktu itu tidak akan sama lagi. Kita bercakap-cakap, kita berbicara saat ini, besok sudah beda topiknya. Dan mungkin sesi ini akan selesai, ya. Sesi antara Fasil dan CGP akan selesai. Tetapi kira-kira apa yang saya dapatkan dari Bapak Ibu? Apa yang saya seorang Fasil bisa dapat belajar dari teman-teman CGP yang ada di Ngada? Ya tentunya banyak hal. Jadi dari cerita daripada Bapak Ibu, setiap kali kita berjumpa dalam ruang kolaborasi, itu menjadi momen bagi saya untuk mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu. Nah itu juga yang saya inginkan, siapapun dia, dimanapun kita, dengan siapapun kita berbicara, apalagi orang itu kita tahu dia ada di atas kita, mari kita belajar dari dia. Dan tidak hanya orang yang ada di atas kita, siswa kita pun kita bisa belajar dari mereka. Pengalaman mereka, kehidupan mereka, kita bisa belajar banyak hal dari situ Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu CGP hebat yang pada hari ini sudah melaksanakan rekamannya.
dan saya berharap setelah saya share nanti hasil rekamannya, mungkin nanti malam ya, biasanya dia masih proses, jadi nanti malam saya share, tolong diedit yang rapi ya Bapak Ibu, karena ada suara saya di awal dan di akhir, jadi silakan Bapak Ibu diedit yang bagus. Oke, baik, kita sudah lalui dengan refleksi pembelajaran untuk coaching kita pada hari ini, dan untuk pertanyaan-pertanyaan refleksinya saya sudah cantumkan di grup WA ya Bapak Ibu, jadi silakan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, di akhir daripada sesi ini ada dua pertanyaan. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan itu meningkat? Dan yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai pengawas, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi KEPSEK bisa meningkat? Bisa dipilih salah satu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau memilih sebagai kepala sekolah atau mau memilih sebagai pengawas? Disilahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu Benedikta, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih nomor 1. Jika sebagai kepala sekolah, bagaimana cara menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Kalau dari saya Ibu, yang dapat saya lakukan itu yang pertama itu saling terbuka, tidak ada jarak, maksudnya antara sering ngobrol antara kepala sekolah dengan staf, sehingga ketika sudah ada kedekatan seperti itu, staf kita itu atau guru-guru itu lebih terbuka untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat, bahkan mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Nah, di situ dapat meningkatkan kualitas di satuan pendidikan yang kita pimpin. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Terima kasih Bu Benedikta. Jadi Bu Benedikta, seandainya menjadi kepala sekolah, maka keterbukaan itu penting. Ya, saling terbuka, sering ngobrol, jangan ada gap di antara kita, ya, jangan ada gap. Jadi biar lebih terbuka. Nah, dari situ kita bisa ngobrol apa saja, kita bisa sampaikan ide kita dan seterusnya. Terima kasih Bu Benedikta. Selanjutnya Pak Dedi, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan refleksi tadi, sebelumnya itu ada refleksi dari Bapak Ibu guru sebelumnya itu, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan di situ. Jadi, dan menurut saya ketika saya misalnya jadi kepala sekolah, nah itu yang saya terapkan itu bagaimana saya menggugah warga sekolah dengan potensi masing-masing untuk membangun sekolah. Kalau misalnya dari setiap CGP bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, berarti warga sekolah saya juga bisa seperti itu. Bisa menemukan cara bagaimana untuk membangun sekolah juga. Nah, itu yang nanti saya akan lakukan di sekolah, bagaimana membangun komunikasi dengan warga sekolah untuk membangun sekolah untuk lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Ini Pak Dedi ini sepertinya sudah cocok ini ya Pak Dedi. Jadi kita bisa usul selesai ini CGP. Jadi kalau C-nya sudah hilang, tinggal GP-nya, kayaknya kita sudah bisa usul ini ya. Ini sangat bagus ya. Jadi kita mau menggali potensi dari masing-masing guru kita di sekolah untuk bagaimana membangun sekolah. Kalau CGP saja bisa, pasti guru kita juga bisa ya. Terima kasih Pak Dedi untuk refleksinya. Selanjutnya, Ibu Sinta, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seandainya saya menjadi kepala sekolah Ibu, jadi saya tidak akan menunggu guru atau siswa yang datang mengeluh atau menyampaikan permasalahan terhadap saya, karena yang selama ini terjadi kan seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, guru yang mencari kepala sekolah. Tetapi saya akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap guru, walaupun dia tidak ada masalah, tapi mungkin melalui ngobrol secara ringan, di situ kita akan menemukan permasalahan yang dihadapinya itu apa-apa. Terus dalam hal melakukan observasi Ibu, kalau selama ini kan biasanya kepala sekolah kan hanya langsung memberikan kita lembaran pra-observasi,
observasi dan pasca observasi. Jadi itu hanya menanyakan tujuan strategis secara umum, tapi saya akan menggunakan metode coaching. Jadi pra observasi itu menggunakan metode coaching, dan sesudah pasca observasi saya akan memanggil guru yang bersangkutan, coba kita sama-sama melihat lembar penilaian yang sudah saya buat, ayo kita sama-sama silakan temukan permasalahannya, terus solusinya seperti apa. Jadi seperti itu Ibu. Saya akan mendampingi seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Kalau sudah selesai pendidikan ini, mungkin orang berikut yang bisa diusul itu Ibu Sinta ya. Ini sepertinya sudah sangat pas ini. Jadi observasi kita terapkan coaching, metode coaching itu sangat bagus Bapak Ibu. Dan saya sudah lakukan itu sudah dari tahun lalu ya. Ketika sudah melebur di dalam waktu itu pengajar praktik, itu saya sudah mulai terapkan di guru-guru sampai dengan hari ini, dan itu memang hasilnya bagus Bapak Ibu. Jadi mereka senang. Tadi pagi karena 2 hari saya kegiatan, ada kegiatan awan penggerak, saya tidak ke sekolah. Hari ini baru saya ke sekolah, saya langsung disambut, diserbu. Ibu, hari ini saya harus diobservasi. Ibu, saya jadi tidak pakai jadwal lagi. Justru mereka menggebu-gebu mencari saya untuk mau diobservasi ya. Jadi guru-guru di sekolah itu observasi bukan hal yang menakutkan untuk mereka ya, tetapi justru menjadi hal yang menyenangkan. Mereka mencari waktu saya. Ibu, kapan ini? Saya harus ini Ibu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Kita pakai metode ini sehingga teman-teman merasa bahwa oh, hadirnya Ibu Kepsek di dalam ruangan itu bukan hal yang menakutkan lagi, tetapi nanti memberikan kita bukan memberikan solusi, tetapi nanti kita temukan sendiri. Kita punya solusi. Oh, ternyata saya kurangnya di sini, saya harus seperti ini dan seterusnya. Iya, baik, terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya Pak Engelbertus disilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih nomor 1 jika saya sebagai kepala sekolah. Ada beberapa hal. Mungkin yang pertama, di sini saya memperbanyak diskusi, lebih mendekatkan diri kepada guru-guru maupun kepada siswa. Mungkin dengan metode coaching melalui alur Tirta ini mungkin bisa saya terapkan. Kemudian yang kedua mungkin saya tetap menjaga hubungan yang baik, menjaga relasi yang baik dengan semua warga sekolah. Kemudian yang berikutnya mungkin saya mencoba menjadi contoh atau teladan dalam hal-hal positif sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, mungkin bisa lebih komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah menjadi tujuan demi kemajuan kualitas pendidikan yang lebih meningkat lagi. Mungkin dari saya itu Ibu, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Engel. Ya, perbanyak diskusi, dekatkan diri kepada guru-guru dan juga siswa, kemudian mau menerapkan alur coaching ya. Mau terapkan coaching di dalam percakapan, baik itu dengan guru maupun siswa, kemudian ada komitmen. Ini satu hal yang luar biasa Pak Engel, dan saya rasa kalau Pak Engel terapkan ini, pasti Pak Engel tambah dicari-cari lagi oleh guru ya. Jadi kalau kita terapkan ini, budaya ini Bapak Ibu, bukan kita hanya berdiam, pasti teman-teman akan datang. Ini enak ini ya. Pengalaman Bapak Ibu, anak saya, karena sekolahnya di Kupang, jadi anak saya yang bungsu, waktu dia SMP, sekarang dia sudah SMA, waktu dia SMP, ada guru datang sampaikan, Bu, Joy di sekolah begini. Sudah, saya bilang, oke, baik Pak, nanti saya ambil waktu untuk saya bicara dengan dia. Akhirnya saya pakai metode coaching ini Bapak Ibu, dan semuanya dia keluarkan ya. Dia punya maunya apa, dia punya sukanya apa, sampai dia temukan sendiri dia punya solusinya. Ya, itu untuk anak sendiri saya sudah terapkan itu. Jadi coba Bapak Ibu, mari kita belajar untuk terapkan coaching ini, apalagi pakai alur Tirta ini. Kita sudah dibantu di LMS itu dengan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan, dan dari situ kita bisa kembangkan sendiri. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu,
maka kita sampai pada kegiatan penutupan kita. Tahap belajar selanjutnya itu Bapak Ibu silakan belajar di LMS, selesaikan tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang ada di LMS, dan ini due date-nya Bapak Ibu. Yang pertama jurnal refleksi Dwi Mingguan ke-7 itu tanggal 28 September 2024. Kemudian due date untuk unggah tugas rukol modul 2.3 itu 1 Oktober 2024. Jadi tugas hari ini ya, rekamannya nanti malam setelah, karena ibadah di sini selesai ibadah, saya akan share hasil rekaman daripada setiap Bapak Ibu. Nanti saya taruh saja di grup WA-nya kita. Nanti silakan Bapak Ibu unduh, kemudian silakan diperbaiki, dikasih manis, dikasih bagus, baru diupload. Kemudian di grup WA kita juga sudah saya kirimkan untuk format pengisian refleksi ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisinya. Oke, baik Bapak Ibu, dan di akhir daripada kegiatan kita di hari ini saya ada pantun. Silakan Bapak Ibu membuka mic-nya dan saya mau dengar suara cakepnya. Oke, baik. Dari Golewa ke Binawali. Cakep. Meli Ubi di Masumeli. Selesai sudah rukol hari ini. Di rukol berikutnya kita bersua lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri akan sesi kita akan mengakhirinya dengan doa, dan saya minta Ibu Sri akan memimpin kita di dalam doa. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Teman-teman, Ibu Fasil, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan untuk segala berkat perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan merancang kehidupan ini, Tuhan menjaga kami dengan luar biasa Tuhan. Tuhan berkati terus kami dari hari ini ke depan agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami ini dengan baik. Berikan kami semangat, berikan kami kesehatan, kemampuan untuk dapat sampai kepada waktu yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menutup sesi ini dan Tuhan terus berkati kami dengan segala aktivitas kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu Allah Bapa. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk doanya. Mari Bapak Ibu buka kameranya dan kita akan foto bersama. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Rukol berikut itu kalau tidak salah di bulan Oktober tanggal 7 ya Bapak Ibu. Oh 7 atau 14. Oke, nanti kita komunikasikan di grup WA ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru hebat semua. Silakan melanjutkan aktivitasnya, silakan beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Shalom. Ibu. Terima kasih banyak.